2 sampai 5, sumangga sowan Gusti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Di dalamnya adalah juga ibadah untuk Pekan Wanita Gereja Kristen Jawetan tahun 2023. Mari bersama-sama kita mengawalinya dalam satu pengakuan yang sama. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan bumi beserta isinya, yang berlimpah-limpah berkat dan pemeliharaannya, serta yang tidak pernah berkesudahan kasih setia yang ditunjukkannya kepada kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya bersama-sama dengan saudara-saudara umat yang dimilikinya. Amin. Mari silakan duduk. Siapakah wanita itu? Wanita adalah sosok yang sering disebut sebagai bagian dari tulang rusuk laki-laki. Mitra yang sepadan yang telah dipersiapkan Tuhan sejak awal sebagai penolong baginya. Jika demikian, apakah wanita hanya akan dilibatkan pada saat para laki-laki membutuhkan pertolongan? Lalu, bagaimana jika wanita membutuhkan pertolongan? Siapakah yang disiapkan oleh Tuhan menjadi penolong bagi dirinya? Siapakah wanita itu? Wanita adalah sosok yang sering mendapat tempat nomor 2 dimanapun dia berada. Konon ceritanya, karena godaan wanita yang bernama Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan semua manusia yang hidup di dunia menanggung warisan dosa. Tidak heran jika jauh lebih banyak penilaian negatif yang dalam diri wanita. Hanya karena secara fisik kekuatannya tidak sebanding, wanita dianggap lemah dan tak berdaya dalam melakukan segala sesuatu. Bukankah dalam kekuatan dalam diri manusia tidak hanya bisa diukur dari fisiknya saja, bukan? Siapakah wanita itu? Wanita adalah mitra yang sepadan yang diciptakan Tuhan sebagai penolong, bukan sebagai sosok yang hanya akan dihadirkan dan dilibatkan ketika dirinya dibutuhkan. Ketika dia membutuhkan pertolongan, siapapun itu dapat menjadi alat penolong bagi dirinya. Karena setiap orang memiliki kesetaraan, ada kalanya dia berperan menjadi penolong, ada kalanya dia membutuhkan pertolongan. Jika wanita disebut sebagai penggoda dan sumber dari segala dosa, bukankah itu hanyalah bagian dari peristiwa yang diceritakan
yang tidak hanya bermakna tunggal, bukan? Kekuatan wanita adalah ketika dirinya juga mampu terlibat dalam berbagai peranan, melengkapi segala pemikiran dengan perasaan. Ya, pada saat inilah kita semua diajak untuk menghayati peran wanita GKJW dalam keluarga kerajaan Allah. Mari umat dipersilahkan berdiri, kita menyanyikan kidung kontekstual 94 Mars Wanita GKJW. Duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua senantiasa memperjuangkan hidup kita untuk tetap berada dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Tetapi kita pun menyadari bahwa sekuat apapun kita berupaya memperjuangkannya, seringkali tetap jatuh dalam godaan, melakukan dosa dan pelanggaran terhadap sesama kita, terlebih lebih kepada Tuhan. Maka sebelum ibadah ini kita lanjutkan lebih jauh. Mari kita sejenak melihat keberadaan diri kita yang dipenuhi oleh dosa dan pelanggaran dan mohon pengampunan Tuhan. Mari kita mengambil saat hening. Bapa yang di sorga, kami senantiasa percaya akan pemeliharaan Tuhan atas kami. Engkau adalah Allah yang dengan kasih yang besar telah mengasihi kami, umat-Mu, mengasihi dunia ini dalam kasih kekal Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam keberadaan hidup kami masing-masing, siapapun kami sebagai pribadi ataupun juga sebagai satu persekutuan, tentu kami telah mengalami bagaimana Engkau memimpin, memberkati, dan menyatakan kasih-Mu itu. Perjumpaan ini pun juga karena Engkau memberi kesempatan bagi kami di dalam kasih-Mu yang besar, supaya kami boleh bersimpuh sujud di hadirat tahta-Mu. Namun kami juga menyadari ya Tuhan, sekalipun kami anak-anak-Mu telah merasakan penyertaan, pendampingan, dan pimpinan-Mu, sekalipun kami anak-anak-Mu juga telah merasakan bagaimana kami hidup bersama dan didukung oleh orang-orang yang mengelilingi hidup kami, betapa sering Tuhan kami mengabaikan semua itu, seolah-olah semuanya berjalan begitu saja. Kami sering tak mensyukurinya, kami sering tidak mempedulikannya. Bahkan terhadap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang telah mengasihi kami dengan kasih yang besar itu. Sering kami anak-anak-Mu tidak peduli dengan apa yang Kau kehendaki atas kami. Oleh karena itu, pada saat ini, biarkanlah kami anak-anak-Mu dengan segala kerendahan hati memohon belas pengasihan-Mu. Ampunilah kami, ampuni pelanggaran kami, ampuni ketidakpedulian kami, ampuni kami yang sering hidup dalam kecenderungan manusiawi kami. Supaya hanya dengan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah pemberian Tuhan. Inilah ungkapan doa kami yang kami minta hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Menegaskan pengakuan kita, mari kita menyanyi dari NKB nomor 10, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Berdiri. Berbahagialah setiap umat yang kepunyaan Tuhan, yang mau mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan dengan jujur dan penuh ketulusan hati. Karena hanya dengan kejujuran dan ketulusan kita mohon pengampunan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah pengampunannya. Sebagaimana firman yang dituliskan dalam Efesus pasal 2, ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan mari kita menyambutnya dengan satu pujian dari PKJ nomor 265 bait 1 dan 2. Allah mengampuni kesalahan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan serta membaca kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kami kembali menaikkan rasa syukur atas karya yang nyata dalam kehidupan kami yang begitu indah. Tuhan memberikan kesempatan untuk membangun peribadatan ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dan mengimani firman-Mu yang akan menerangi kehidupan kami supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menerangi dan membimbing kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Legal Hendriawan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berikan roh hikmat, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 59, bait yang pertama dan yang kedua. Bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan menghantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Sampai
Bacaan yang kedua terambil dari Roma bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Roma bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, bagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu
dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dengan penuh syukur kita bersama-sama pada sore hari ini membangun ibadah, mengingat kembali akan karya Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita sepanjang hidup, supaya kita mengingat Dia dan senantiasa belajar untuk memuji, mengagungkan, dan mendengar suaranya. Pada sore hari ini, kita berjumpa dengan salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang sudah sangat terkenal. Kita berjumpa dengan perumpamaan tentang penabur. Tapi sebelum itu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat bagaimana situasi, konteks kehidupan yang ada ketika Tuhan Yesus pada saat itu menaburkan pewartaan tentang sang penabur. Dikatakan kepada kita bahwa suatu hari Yesus keluar dari rumah. Tak disebutkan itu rumah siapa, apakah itu rumah Yesus sendiri atau rumah orang lain. Tapi tampaknya itu adalah rumah yang menjadi tempat persinggahan bagi Tuhan Yesus sebelum dia melanjutkan kembali perjalanan pelayanannya. Ketika dia keluar dari rumah, kemudian dikatakan kepada kita, dia duduk di tepi danau. Juga tidak disebutkan, ini danau apa dan di mana tempatnya. Tampaknya penulis Injil Matius dalam bacaan kita, itu tidak tertarik dengan urusan tempat dan waktu. Penulis Injil Matius lebih tertarik pada satu kenyataan yang dilihatnya, yaitu bahwa dimanapun Tuhan Yesus berada, di situ akan banyak orang datang mengerumuni dia. Di mana Yesus itu berdiri atau duduk, di situ banyak orang akan datang kepadanya. Inilah yang tampaknya menjadi tekanan dari apa yang disampaikan oleh penulis Injil Matius. Kalau kita bertanya mengapa? Mengapa banyak orang pada saat itu datang mengerumuni Yesus? Jawaban itu tentu tidak mudah untuk dijawab. Karena menyangkut kehidupan banyak orang. Barangkali ada orang yang mengerumuni Yesus hanya sekedar pengen tahu siapa Yesus. Yang lain ingin mengatakan, saya hanya ingin mendengar apa yang menjadi pengajarannya. Yang lain lagi mengatakan, saya ingin menyaksikan mukjizat yang dibuatnya. Saya ingin lebih dekat dengan dia. Tapi barangkali pula, saudara-saudara, ada orang-orang yang mengerumuni Yesus, itu mereka datang untuk mencari kesalahan yang diperbuatnya. Sebagaimana nyata dalam
setiap pelayanan Tuhan Yesus ketika para pemimpin-pemimpin Yahudi itu ingin mencoba menjatuhkan dia dengan mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Ada banyak motif tentunya. Tetapi saudara-saudara, yang menarik adalah bahwa di tengah kerumunan orang dengan berbagai macam kepentingan dan motif ini, dikatakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Tuhan Yesus menggelar perumpamaan-perumpamaan. Dan kalau kita perhatikan dalam bagian Injil Matius itu ada 7 perumpamaan. Salah satunya adalah apa yang menjadi bagian bacaan kita pada sore ini. Perumpamaan tentang seorang penabur. Melalui perumpamaan ini saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada orang banyak. Sekali lagi, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada orang banyak karena Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Dia ingin menegaskan bahwa tanggapan atau respon atas firman yang akan disampaikan kepada mereka itu akan menentukan identitas mereka. Jadi siapa mereka? Itu bergantung pada respon mereka terhadap firman yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Manusia macam apa mereka? Itu bergantung bagaimana respon mereka atau tanggapan mereka terhadap firman yang telah disampaikan. Itu yang menjadi ide utama dari bacaan kita pada sore hari ini. Jadi kita boleh mengatakan, ketika Tuhan Yesus itu tahu ada banyak orang itu datang kepadanya, Tuhan Yesus ingin bahwa orang-orang yang banyak itu melihat dirinya sendiri dari apa yang disampaikan kepada mereka. Karena berbicara tentang identitas mereka, engkau ini, seperti apa yang menjadi tanggapanmu atas apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Melalui perumpamaan ini saudara-saudara, paling tidak kita tahu ada 4 macam manusia. Supaya dengan 4 macam manusia itu, orang banyak yang mendengar apa yang menjadi pewartaan Yesus itu mampu untuk mengidentifikasi aku ini seperti apa. Yang pertama saudara-saudara, ada manusia yang tidak peduli akan firman Allah. Firman Allah itu tidak mendapat tempat di dalam hidup manusia itu. Dan inilah yang disebut dengan manusia tanah pinggir jalan. Manusia tanah pinggir jalan. Di mana firman Tuhan itu ditabur tetapi kemudian diinjak orang dan kemudian dimakan habis oleh burung-burung. Jadi tidak ada sisa di dalam diri orang itu tentang firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, manusia yang tidak berakal. Firman Tuhan itu hanya diberi kesempatan untuk hinggap sebentar. Atau firman Tuhan itu diberi kesempatan hanya untuk mampir. Firman itu diterima dengan baik-baik, tapi segera akan dilupakan. Mudah datang, tetapi mudah pergi. Seperti nyala api yang sebentar berkobar, tapi sebentar saja kemudian mati. Mereka mau enak-enak saja. Tetapi begitu sesuatu membutuhkan komitmen, berhadapan dengan pergumulan, mereka segera lupa akan firman Tuhan. Inilah pula yang disebut dengan manusia tanah yang berbatu. Manusia yang tidak berakal. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, manusia yang tidak efektif. Manusia yang tidak efektif itu adalah manusia yang memang juga menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam dirinya, tetapi sekaligus juga pada saat itu dia menyimpan yang lain yang menjadi saingan atas firman Tuhan itu di dalam dirinya. Dalam bacaan kita dikatakan, itu seperti semak. Jadi dia menyimpan firman Tuhan, tetapi dia juga menyimpan
semak duri, kebencian, semak duri, egoisme, semak duri, hedonisme, semak duri yang lain. Yang itu tumbuh bersama. Sampai pada suatu saat justru yang menjadi saingan dari firman Tuhan itulah yang kemudian tumbuh semakin besar dan menghimpit. Sehingga firman itu tidak berkembang. Bahkan dikatakan kepada kita, firman Tuhan itu bisa mati karena himpitan semak duri yang bertumbuh. Dan yang keempat, saudara-saudara, manusia tanah yang baik. Manusia tanah yang baik itu adalah manusia yang imannya berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Firman Tuhan yang ditaburkan itu sungguh-sungguh mendapatkan tempat di hati, kemudian dimengerti, dipahami, dan kemudian pada akhirnya dalam proses hidupnya itu menghasilkan buah dalam tindakan dan perilaku. 4 tipe manusia inilah yang sesungguhnya menjadi cerminan atas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bercerminlah engkau pada 4 tipe manusia ini. Hai orang banyak, engkau termasuk yang mana? Apakah engkau termasuk orang-orang yang disebut dengan tanah pinggir jalan, tanah berbatu, atau tanah berduri dalam pengertian bersemak duri, atau tanah yang baik? Tapi dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita membayangkan, mari bayangkanlah diri kita ini berada di tengah-tengah Yesus yang sedang mengajar perumpamaan itu. Bayangkanlah kita hadir di sisi Yesus ketika Tuhan Yesus menggelar perumpamaan itu. Dan kemudian kita bertanya, kita ini termasuk manusia yang mana? Saya ini termasuk manusia yang mana begitu? Identitas kita itu ditentukan dari itu. Apakah kita termasuk manusia tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, atau tanah yang baik? Barangkali saudara-saudara agak sulit bagi kita untuk mengidentifikasi. Aku itu Pak Opo saja nih, begitu kan? Karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita bisa melihat diri kita dengan jujur. Kadang-kadang saya ini menjadi tanah yang baik. Tapi kadang-kadang saya menjadi tanah berbatu. Kadang-kadang saya juga menjadi tanah yang ada di pinggir jalan. Tapi kadang-kadang saya juga menjadi tanah yang bersemak duri. Agak sulit. Sekalipun itu sulit, saudara-saudara, tapi kita tahu pasti apa yang sungguhnya dimaui oleh Yesus dengan perumpamaan ini. Tahu kan? Tahu. Yang dimaui oleh Yesus dengan perumpamaan ini adalah bahwa setiap orang itu harus belajar untuk menjadi manusia tanah yang baik. Manusia yang di dalam hidupnya pada akhir dalam perjalanan hidupnya itu menghasilkan buah. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan oleh Tuhan itu bukan hanya berlalu begitu saja, hilang begitu saja, tapi firman Tuhan itu bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Dan itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tentu saudara-saudara kita menyadari pula bahwa untuk menjadi manusia tanah yang baik ini tidak mudah kan. Tidak sesuatu yang instan dalam kehidupan kita. Aku besok menjadi orang tanah yang baik. Itu butuh waktu. Tidak pernah itu akan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi seperti keajaiban sehari begitu. Tidak bisa. Ini proses panjang yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Butuh waktu, butuh komitmen yang kuat, butuh kesungguhan hati. Nah, pertanyaannya sekarang saudara-saudara, bagaimana supaya kita
bisa menjadi manusia tanah yang baik. Seperti apa yang diingini oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu idealnya. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi tanah yang baik untuk firman Tuhan, sehingga hidup kita itu pada akhirnya bertumbuh dengan baik dan kemudian menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Piye caranya? Inilah pertanyaan pentingnya, saudara-saudara. Pertanyaan ini, saudara-saudara, sesungguhnya mengajak kepada kita semua juga untuk kembali memahami lebih dalam atas pengajaran Yesus tentang perumpamaan penabur ini. Kita harus belajar dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan hal-hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi manusia tanah yang baik. Ada banyak penghalang, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, untuk menjadi manusia tanah yang baik, kita harus menyingkirkan ketidakpedulian. Menyingkirkan ketidakpedulian. Ingat, manusia tanah pinggir jalan itu adalah manusia yang tidak peduli pada firman Tuhan. Firman Tuhan dibiarkan saja. Bati makan manuk, bati tidak uang, gak peduli. Bukankah kita ini juga sering menjadi manusia yang tidak peduli kan terhadap firman Tuhan? Dalam kehidupan keseharian kita. Disadari atau tidak, saudara-saudara, ini yang sering terjadi atas kehidupan kita. Berapa banyak firman-Nya Tuhan yang ditaburkan untuk kita atau kepada kita? Tapi berapa banyak pula yang sesungguhnya masih ada di dalam hati kita? Sering kita tidak peduli dengan firman itu. Firman yang ditabur, entah karena kita ngantuk, entah karena kita tidak siap mendengar, atau barangkali entah kita hanya sekedar chat WA dalam peribadahan, ataupun juga yang lain. Itulah yang dikatakan sebagai ketidakpedulian yang menjadi ciri utama dari manusia tanah pinggir jalan. Nggak pedulilah firman Tuhan itu apa. Itulah yang kita singkirkan pertama kali. Sebelum kita mau meraih pada apa yang disebut dengan manusia tanah yang baik. Hidup kita, saudara-saudara, sering diliputi oleh ketidakpedulian ini. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus belajar untuk menyingkirkan kedangkalan. Manusia tanah berbatu itu adalah manusia-manusia yang dangkal. Manusia yang dangkal ini bisa diibaratkan, kalau panas itu adalah suam. Sebentar berkobar semangatnya untuk mendengarkan firman, tapi sebentar saja kemudian padam. Semangatnya itu datang dengan segera, tapi juga pergi dengan segera. Semangatnya itu timbul dengan cepat, tetapi juga tenggelam dengan segera. Bayangkanlah saudara-saudara, kalau firman Tuhan itu ditanggapi dengan semangat seperti itu, pasti tidak akan berbekas di dalam hati kita dan hidup kita. Pasti tidak akan berakar dalam bahasa perumpamaan kita. Begitu kesukaran datang, begitu pergumulan itu menimpa kita, kita segera lupa atas firman itu. Karena semangat kita, semangat datang dan pergi. Itu penghalang kedua. Yang kalau kita mau menjadi manusia tanah yang baik, itulah yang harus kita singkirkan. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus kita singkirkan untuk yang ketiga ini? Yang harus kita singkirkan itu adalah apa yang disebut dengan persaingan. Ya. Persaingan di dalam diri kita. Sebagaimana saya ungkapkan tadi bahwa kita memiliki, di hati kita itu ada firman Tuhan. Tetapi di hati kita juga sekaligus juga ada semak duri yang tumbuh.
Apakah itu semaduri egoisme? Apakah semaduri egosentrisme? Apakah itu pemujaan terhadap dunia atau kenikmatan dunia yang tumbuh bersama? Dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan begini, kita ini seolah-olah hidup dalam mengakui dua Tuhan. Tuhan yang satu dan Tuhan yang satunya itu tumbuh hidup bersama-sama dalam diri kita. Dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan seperti itu. Yang sampai pada akhirnya justru firman Tuhan itulah yang kalah. Inilah yang dikatakan sebagai manusia yang tidak efektif. Tumbuhan itu masih mampu untuk bertumbuh di dalam semak duri. Tetapi barangkali kalau toh berbuah itu akan sangat minim. Barangkali juga tidak akan berbuah atau barangkali juga akan mati. Ibaratnya kita ini menanam padi, satu batang atau sebulir padi, tetapi di sisinya kita menanam sebulir biji untuk tumbuhan yang keras. Tumbuh bareng. Tapi pada akhirnya yang benih padi juga akan kalah. Saudara-saudara, inilah yang tampaknya perlu kita perhatikan di dalam kehidupan diri kita. Kita menyingkirkan persaingan itu. Kita menyingkirkan hal yang bisa mematikan firman Tuhan dalam hati kita. Kita menerima firman Tuhan tetapi sekaligus juga menghidupi kebencian. Kita menghidupi iri hati. Kita menghidupi kedengkian dan lain sebagainya. Itu bisa mematikan firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Itulah yang kemudian disampaikan Tuhan Yesus sebagai benih yang ditaburkan tetapi ada di dalam semak duri, bertumbuh tapi kemudian mati karena dihimpitan oleh tumbuhan semak duri itu. Nah saudara-saudara, tiga hal inilah yang sebenarnya harus belajar bagi kita untuk menyingkirkannya. Hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam kehidupan kita. Kita didorong untuk mengerti firman Allah. Di dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, saudara-saudara, dikatakan kepada kita semua, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mendengar dan mengerti. Supaya kita bisa menyingkirkan hal-hal itu, saudara-saudara. Menyingkirkan hal yang tidak baik itu, kita harus belajar untuk mengerti firman Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu bagaimana kita mengerti, begitu. Ada orang yang kekuatannya itu pada matanya, pada apa yang disebut dengan kekuatan visual. Orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu, saudara-saudara, mengertilah firman Tuhan dengan cara menyimak. Memandang dengan penuh perhatian. Lihatlah tayangan tentang firman Tuhan. Itulah cara orang yang memiliki kekuatan visual. Untuk apa? Untuk mengerti firman Tuhan. Ada orang yang kekuatannya itu pada apa yang didengarnya. Pada telinganya. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, barangkali kita menjadi bagian itu. Pasanglah telinga baik-baik. Dengarkanlah siaran. Dengarkanlah suara mimbar. Putarlah rekaman-rekaman tentang khotbah. Putarlah firman Tuhan. Itu cara terbaik untuk apa? Untuk mengerti firman Tuhan. Karena kita memiliki kekuatan untuk mendengar. Tapi ada juga orang yang memiliki kekuatan itu di motoriknya. Dari apa yang dilakukannya. Begitu. Untuk orang-orang seperti ini, saudara-saudara, buatlah catatan. Coret-coretlah firman Tuhan, artinya Alkitab itu sebagai satu catatan di mana kita belajar untuk mengerti firman Tuhan. Catatlah apa yang dikatakan oleh orang lain. Karena kekuatan kita justru pada motorik kita. Itu yang akan memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan.
Saudara-saudara, kalau kita punya niat yang kuat, kita pasti bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Kita pasti bisa menyimpan firman Tuhan. Supaya firman itu terus ada di dalam hidup kita, mempengaruhi kita, dan mengubahkan kita. Karena kita tahu saudara-saudara yang dinamakan hidup berbuah itu adalah hidup yang diubahkan oleh firman. Dan firman itu adalah firman yang berakar dalam. Membutuhkan proses waktu yang lama untuk bertumbuh sampai pada akhirnya berbuah setelah kita belajar untuk menyingkirkan penghalang-penghalang tadi. Penghalang-penghalang kedangkalan, penghalang-penghalang ketidakpedulian, penghalang-penghalang semak duri. Kita hanya dimungkinkan, saudara-saudara, untuk menjadi manusia tanah yang baik jika kita mampu untuk menghilangkan atau untuk merantasi seluruh pergumulan yang ada terkait dengan penghalang-penghalang itu. Supaya pada akhirnya, apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh Yesus, itu ada nyata dalam kehidupan kita. Yaitu berbuah. Berbuah. Orang-orang yang sampai pada titik berbuah itu, saudara-saudara. Kalau dalam perspektif Rasul Paulus, dalam bacaan kita yang kedua tadi, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Begitu, kalau kita boleh mengatakan dalam bahasa sederhana. Jadi orang-orang yang berbuah itu adalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Di dalam hatinya, itu tidak mendua. Di dalam hatinya, itu tidak dicampuri oleh semak duri yang mematikan bagi firman. Di dalam hatinya, itu hanya ada Tuhan. Itulah orang yang dipimpin oleh roh dalam perspektif Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua. Bukan dipimpin oleh kedagingan. Sedangkan dalam perspektif bacaan kita yang pertama, Yesaya pasal 55. Orang-orang yang menghasilkan buah ini adalah orang-orang yang telah belajar untuk mendengar, mengerti firman Tuhan, sehingga hidupnya diubahkan itu sama seperti apa yang diungkapkan oleh Yeremia, bahwa firman Tuhan itu tidak kembali kepada dia dengan sia-sia. Mari jenak perhatikan saudara-saudara Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Karena apa? Karena firman itu nyata dalam hidup orang-orang tanah yang baik yang menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam konteks kita pada minggu ini, pada sore hari ini, kita masih ada dalam bulan keluarga Gereja Kristen Jawetan tahun 2023. Tema besarnya kita tahu bagaimana bahwa keluarga Kristen itu adalah keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Jadi kita menggumuli tentang keluarga kerajaan Allah. Dan kita tahu dan mengerti sesungguhnya saudara-saudara, yang namanya keluarga kerajaan Allah itu hanya bisa dibangun oleh siapa? Oleh orang-orang tanah yang baik. Orang-orang tanah yang baik yang akan mampu untuk membangun keluarga Allah. Keluarga kerajaan. Orang-orang tanah pinggir jalan, orang-orang tanah berbatu, orang-orang tanah semak berduri, saudara tidak akan mampu. Karena tidak akan ada bekas di dalam dirinya tentang firman Tuhan itu. Hanya orang-orang yang disebut dengan tanah yang baik, orang-orang tanah yang baik, ini yang akan mampu untuk menghasilkan buah. Dan buah itulah yang menjadi dasar atas dibangunnya,
dikuatkannya, diteguhkannya keluarga kerajaan Allah. Atau dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan bahwa keluarga kerajaan Allah itu hanya bisa ditopang oleh orang-orang yang hidupnya menghasilkan buah. Itu saudara-saudara yang ingin disampaikan kepada kita. Dalam konteks yang lebih sempit lagi pada sore hari ini, saudara-saudara, berbicara tentang wanita GKJW. Peran wanita GKJW dalam keluarga kerajaan Allah begitu. Memang secara substantif, perikop-perikop kita, bacaan-bacaan kita tidak berbicara tentang wanita. Tetapi kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kita sebagai satu persekutuan, yang namanya persekutuan itu ditopang bukan hanya oleh pria kan? Ditopang pula oleh wanita. Kita menyadari itu. Bahkan dalam ibadah-ibadah itu, jumlah wanita lebih banyak, biasanya begitu kan? Ibadah di gereja, siapa yang lebih banyak hadir? Kaum wanita. Di gereja ini nek ono repote, gak ono ibu-ibu. Sapa sing ngape tandang gawe, begitu kan? Yang berperan siapa? Ibu-ibu, wanita. Wanita adalah partner kerja. Memang dalam konteks Alkitab, saudara-saudara, dunianya ada dunia laki-laki, dunia paternalistik. Wanita seolah memang tidak diberi kesempatan begitu rupa. Seperti yang dinarasikan dalam intro itu kita tadi yang dibaca oleh 3 perempuan itu. Siapa wanita? Begitu kan. Tapi sesungguhnya wanita itu adalah partner kerja. Nah, bagaimana partner kerja ini kemudian bukan hanya laki-laki yang menghidupi dirinya dengan firman Tuhan, tapi kaum wanita juga menghidupi dirinya dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, kemudian berbuah, dan mengubahkan setiap langkahnya, sehingga sungguh-sungguh menjadi partner yang baik bagi kehidupan apa? Dari kehidupan bersama. Dalam kehidupan gereja, yang kita boleh mengatakan inilah yang disebut dengan partner kerja untuk membangun keluarga kerajaan. Tidak mudah? Ya, tidak mudah. Dalam sejarahnya saudara-saudara, wanita itu tetap menjadi nomor 2 dulu ya. Pendeta GKJW dulu pada awal-awal laki-laki semua, tidak ada pendeta wanita. Tapi dalam perkembangannya kita tahu wanita memiliki peran besar dan kemudian menempatkan wanita itu sebagai partner kerja yang memang selalu dibutuhkan. Partner kerja yang menghidupi dirinya dengan firman Tuhan, yang membuahkan kehidupan yang lebih baik bagi pertumbuhan kerajaan Allah. Sehingga menjadi keluarga kerajaan Allah yang ditopang bukan hanya laki-laki, tapi ditopang oleh para perempuan yang sungguh-sungguh menghidupi dirinya dengan firman Tuhan itu. Mari saudara-saudara kita menghayati hidup kita. Ada banyak hal yang bisa menghalangi kita. Kita bisa menjadi manusia tanah pinggir jalan. Bisa menjadi manusia tanah berbatu. Bisa menjadi manusia tanah semak duri. Tetapi Tuhan ingin saya dan saudara-saudara menjadi manusia tanah yang baik. Yang menghasilkan buah, berusahalah dengan menyingkirkan semua penghalang. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita menyambut firman Tuhan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 422 bait 1 sampai bait yang ketiga.
umat dimohon untuk berdiri. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama mengangkat doa syafaat kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu pada hari ini, di mana Engkau telah memimpin jalannya ibadah pada saat ini. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberikan perlindungan dan menjauhkan dari segala bencana, malapetaka, dan pertikaian antar suku, golongan, dan ras. Serta kiranya Engkau satukan bangsa kami, ya Tuhan, dari keanekaragaman suku dan budaya serta pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, Wali Kota, Bupati, hingga jajaran paling bawah yaitu Bapak RT. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil, dan terlebih takut akan Engkau, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pula kami juga berdoa bagi gereja-Mu, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan, baik yang berada di pelayanan majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Malang yang sebentar lagi juga pada tanggal 2 Agustus ini berusia 100 tahun. Tentunya karya-Mu sangat nyata dan sangat luar biasa dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi gereja kami ini. Kami secara khusus berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Legal Hendriawan, yang selama ini menggembalakan kami para umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati istri dan anaknya. Berikan kekuatan dan kesehatan sehingga dalam mengemban tugas pelayanannya bisa hamba-Mu jalani dengan penuh hikmat dan takut akan Engkau. Demikian juga kami berdoa bagi para majelis dan seluruh badan pembantu yang juga ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, berkati keluarganya, pekerjaannya, aktivitasnya, bahkan pergumulan mereka ya Tuhan. Kami serahkan pula segala program kegiatan pelayanan di GKJW Jemaat Malang ini, kiranya melalui program-program yang direncanakan dan yang sudah dilaksanakan bisa membawa pertumbuhan iman kami dan juga pertumbuhan dan perkembangan gereja kami, sehingga hanya nama-Mu yang patut kami muliakan. Demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi umat-Mu, warga GKJW Jemaat Malang. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit dan lanjut usia. Tolong ya Tuhan akan keberadaan mereka satu persatu. Kiranya Bapa memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi umat-Mu yang sakit,
sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya kembali dan bisa hadir dalam ibadah seperti saat ini. Demikian juga bagi umat-Mu yang sudah lanjut usia, berikan kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi umat-Mu yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Berkati kehidupan dan masa depannya, serta kebahagiaan bersama keluarga mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa bagi anak-Mu yang mencari pasangan hidup, berikan pasangan yang sepadan dan yang takut akan Engkau, dan juga bagi anak-Mu yang mencari pekerjaan, kiranya Engkau akan memberkati pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari sekolah baru, tolong ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan membimbing dalam memilih sekolah baru, agar mereka mendapat sekolah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkati ayah dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya, berikan kesehatan dan damai, sukacita dan kesabaran dalam bekerja. Berkati ibu, berikan lemah lembut, takut akan Engkau, damai, tenang dan kesabaran dalam perannya. Dan kami, anak-anaknya, berkati dan dengan takut akan Engkau, peka, rajin dan disiplin dalam menjalankan perannya. Ampuni kami yang masih banyak kekurangan dalam keluarga kami. Kiranya Engkau saja yang terus menuntun dan ajari kami untuk semakin baik setiap harinya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa.
Bapak, Ibu, Saudara, kasih, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Yang demikian firman-Nya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji medley PKJ 146 dan NKB 133. Umat kami undang untuk berdiri. Bersama kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti
dalam kehidupan kami. Ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati, agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini dan sekitar kami. Berkati juga para pengelola persembahan, agar dapat mengelola persembahan ini dengan bijaksana. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Umat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Engkau juga diutus untuk terus belajar, menjadi tanah yang baik, supaya firman Tuhan yang senantiasa ditaburkan oleh Tuhan, itu akan bertumbuh dan berbuah dan mengubahkan hidup kita. Supaya dengan mengubahkan hidup kita, kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Tiap langkahku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah dan Bapa kita, damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kemampuan, kebijaksanaan, hikmat, dan penyertaan Roh Kudus menjadi berkat bagi saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Gusti kita
Patunggilan. Saya Pendeta Suwiknyo Suwondo, pernah melayani di GKJW Malang tahun 1989 sampai 1995. Kesan kami terhadap Jemaat Malang waktu itu memang secara fisik di depan gedung gereja itu masih becek, ya, belum seperti sekarang. Kemudian secara organisasi kami pertama kali membuat Ortala. Secara program kami juga pertama kali mengajak membuat PKT. Sehingga kesan kami Jemaat Malang ini sebuah jemaat yang terus dan terus gampang untuk diajak maju, gampang untuk diajak mengikuti pola pikir, pola penataan, manajemen menurut ketentuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Itu kesan kami. Kemudian pesan kami yang pertama, pasti diharapkan jemaat ini tetap hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada. Sehingga bukan kebetulan kalau waktu itu para pendiri Gereja Malang ini gerejanya ditempatkan bukan di pinggir jalan, tetapi di kampung. Itu maksudnya supaya gereja itu mudah dan harus bersosialisasi dengan masyarakat yang ada. Dan itu yang menurut saya perlu terus dikembangkan. Jadi hadir untuk masyarakat, tidak hanya untuk jemaat. Kemudian yang kedua, saya kira sampai sekarang yang terus dikembangkan adalah bahwa jemaat ini berupaya untuk menjawab kebutuhan dari warga jemaat, ya. Sehingga dinamika yang terjadi dalam kehidupan warga itu selalu berupaya untuk diwadahi dan diwujudkan dalam PKT-nya, program kegiatan tahunan. Lalu pesan kami yang ketiga, apa yang telah kita lakukan bersama sampai saat ini, kekompakan pelayanan pendeta, penatua, diaken, dan seluruh warga jemaat, ini memang terus harus kita kembangkan. Karena disitulah kekuatan kita dalam membangun, menata kehidupan jemaat ini. Lalu yang keempat, pesan saya,